Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 3 SMA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang akan diujikan di dalam latihan soal untuk TPS ya. Nah, untuk materi yang pertama sudah ada di papan ya. Nah, judulnya merupakan explanation text. Nah, jadi nanti di dalam latihan soal akan ada namanya akan ada dua teks. Jadi teks yang pertama merupakan explanation text. Nah, Mas coba jelaskan untuk explanation text. Nah, explanation text di sini merupakan teks yang bertujuan, teks yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam, dan sosial dan fenomena sosial. Maksud dari fenomena alam di sini, nah, misal kayak kita akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, seperti itu termasuk penjelasan atau dalam fenomena alam. Nah, untuk fenomena sosial itu juga ada. Misal seperti ini, bagaimana kita akan memesan suatu tiket kereta. Nah, itu kan suatu fenomena sosial. Atau bagaimana jika di dalam sekolah ada aturan-aturan yang dibuat oleh pihak sekolah. Nah, itu merupakan suatu fenomena sosial yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi bisa dijelaskan di dalam explanation text. Nanti jika di dalam suatu sekolah itu ada aturan, nah maka di dalam explanation text itu pasti dijelaskan apa saja aturan itu, bagaimana berlakunya seperti itu. Itu termasuk fenomena sosial. Nah, lalu bagaimana sih struktur dari explanation text tersebut? Nah, lanjut ke struktur umumnya. Ya. Umum dan explanation text atau teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi di sini itu teks yang menjelaskan fenomena. Jadi biasanya itu ada suatu proses di dalam teks tersebut ya. Nah, untuk yang pertama, struktur umum yang pertama itu berupa pernyataan umum. Pernyataan umum. Nah, pernyataan umum di sini tuh bagaimana hal tersebut bisa ada seperti itu. Jadi penjelasan bagaimana kenapa harus ada hal tersebut, kenapa harus ada aturan seperti itu. Jadi biasanya untuk pernyataan umum biasanya atau dalam bahasa Inggris itu general statement ya. General statement. Jadi biasanya itu dikemukakan misalnya kalau peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah merupakan peraturan yang dibuat oleh sekolah untuk apa? Nah, seperti itu. Nah, lalu di paragraf kedua dan ketiga dan seterusnya itu, nah, untuk struktur yang kedua itu berupa ini urutan penjelasannya, urutan penjelasannya. Nah, ini dijelaskan urutan-urutannya seperti itu. Misal kayak tentang suatu hukum, nah yang diurutkan apa? Yang paling penting sampai yang paling rendah itunya apa? Hukumnya seperti itu, hukumannya. Kayak apa? Dalam ranah hukum masyarakat, misal kita tidak boleh mencuri. Nah, itu kan termasuk tindak yang paling tinggi.
Tuh. Nah, yang paling rendah bisa jadi mengejek orang. Nah, itu bisa jadi hukum yang paling rendah hukumannya seperti itu. Mungkin itu hanya contoh ya. Nah, jadi sequence of explanation ya. Nah, urutan penjelasan seperti itu. Nah, jadi biasanya untuk text explanation itu hanya menjelaskan apa yang umum terjadi ya, yang umum terjadi di alam ataupun di sosial seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya ini ada namanya fitur umum ya, ciri-ciri atau ciri-ciri ya. Ciri-ciri umum. Jadi setiap teks itu ada namanya ciri-ciri. Di setiap teks itu pasti ada ciri-cirinya. Oke. Nah, ciri-ciri yang pertama untuk explanation text. Oke. Menjelaskan. Nah, ada ciri-ciri yang pertama untuk explanation text itu biasanya fokus pada fenomena yang tidak terlibat oleh manusia atau biasanya secara alamiah. Jadi manusia tidak perlu ikut tidak perlu secara langsung ikut campur seperti itu. Nah, kalau misalnya hukum sosial biasanya itu kan dibuat oleh manusia, namun kan secara tidak langsung seperti itu. Karena ini di bawah alam sadar kita merasa ini tidak baik, ini baik seperti itu. Nah, umum yang berlangsung secara alamiah. Jadi secara alami seperti itu, hanya berlangsung pada beberapa fenomena seperti itu. Lalu selalu menggunakan passive voice. Nah, jika kalian sudah mempelajari passive voice, pasti sudah mengerti ya. Selalu menggunakan passive voice ya. Passive voice. Passive voice itu yang seperti apa? Yang dikenakan oleh objek ya. Biasanya subjeknya di belakang. Tuh. Di belakang kalimat. Gitu. Jadi dibalik untuk passive voice. Oke. Nah, yang selanjutnya biasanya menggunakan kalimat yang berproses. Misalnya kayak first, second, third, next. Nah, finally seperti itu ya. Selalu berproses, berurutannya. Jadi prosesnya yang dijelaskan itu selalu berurutan dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke teks yang kedua ya. Nah, teks yang kedua itu berupa teks exposition. Nah, nanti di dalam soal itu ada 2 teks dan masing-masing teks itu terdiri dari 4 soal. Jadi explanation text itu ada 4 soal, lalu exposition text itu ada 4 soal juga. Nah, masih lanjutkan ke penjelasan tentang exposition text. Nah, exposition text ini adalah teks yang bertujuan. Nah, di sini teks yang bertujuan
untuk mengajak ya, untuk mempersuasi. Nah, mempersuasi pembaca agar mereka setuju ataupun menolak. Nah, jadi ataupun menolak. Menolak apa? Menolak hal yang dijelaskan, di dalam teks. Dalam teks ya. Nah, maksud dari hal di sini, hal yang bagaimana? Biasanya itu berupa fenomena-fenomena yang baru saja terjadi ya. Nah, jadi di dalam teks exposition itu ada namanya argumennya, ada namanya pendapat dari si penulis. Jadi di dalam suatu teks exposition itu berisi tentang pendapat dari si penulis tentang suatu fenomena atau suatu kejadian yang biasanya itu baru-baru saja terjadi, seperti itu. Misal kalau baru-baru saja terjadi, misal ada suatu berita tentang kasus korupsi dan si koruptor itu tidak dipenjara atau malah dibebaskan. Nah, hal-hal seperti itu yang mengandung kontroversial, pasti kan ada seseorang yang ingin mengemukakan pendapat. Nah, jadi misal ada seseorang yang mengemukakan pendapat antara setuju atau tidak setuju tentang hal pembebasan tersebut. Nah, dia akan menuliskan hal itu untuk membujuk para pembaca agar setuju dengan opininya dia tentang dengan pendapatnya dia, atau menolak akan apa yang terjadi, seperti itu ya. Jika mereka setuju untuk menolak pembebasan, berarti dia setuju dengan si penulis, seperti itu. Mereka setuju dengan, misalnya si penulis berpendapat aku tidak setuju dengan pembebasan si koruptor tersebut. Nah, seperti itu. Nah, lalu dia menuliskan semua alasannya, semua pendapatnya dia, kenapa dia tidak setuju dengan pembebasan koruptor tersebut. Nah, dijelaskanlah di dalam teks exposition, seperti itu. Jadi di dalam teks exposition tersebut nanti akan dikemukakan pendapat-pendapat dari si penulis, dan itu harus sesuai dengan sisi akademik. Jadi tidak hanya pendapat bodongnya, jadi harus ada dasarnya, seperti itu. Nah, lalu lanjut ke penjelasan umumnya, struktur umum. Oke. Jadi sekali lagi Mas jelaskan, untuk teks exposition itu berupa pendapat ya. Oke. Struktur umum. Nah, ini yang lumayan penting untuk diingat ya. Untuk struktur umum. Nah, struktur umum dari exposition text itu pasti ada yang namanya pendapatnya ya. Nah, untuk yang pertama itu namanya tesis ya. Tesis. Nah, tesis ini berupa penjelasan umum tentang hal yang sedang terjadi. Jadi penjelasan umum, jadi general explanation ya. Atau description. Okay. Of
penjelasan umum dari suatu kejadian atau penggambarannya dari suatu kejadian tersebut. Oke. Nah, lalu yang kedua itu ada namanya argumentation. Nah, argumentation ini di sini maksudnya adalah opinion of the writer. Tentang apa? Pendapat tentang apa? Tentang yang di paragraf pertama, berarti yang sebelumnya. Jadi biasanya itu pendapat dari si penulis tentang kejadian yang sedang terjadi. Nah, karena ini teks exposition dan ingin mempersuasi para pembaca untuk setuju ataupun tidak setuju dengan hal yang sedang terjadi. Jadi yang terakhir itu namanya recommendation. Recommendation tentang apa? Tentang opini dari si penulis. Jadi setuju atau tidak seperti itu ya. Persuasion ya. To the reader. Jadi suatu ajakan untuk apa? Untuk setuju atau tidak setuju akan hal yang sedang terjadi seperti itu. Nah, jadi untuk dua tes ini itu yang akan diujikan di dalam latihan soal. Yang pertama text explanation berupa teks penjelasan tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, lalu yang kedua adalah text exposition ya, yang berupa teks untuk mempersuasi para pembaca agar mereka setuju ataupun setuju tentang hal yang sedang dijelaskan di dalam teks. Jadi tentang fenomena yang baru saja terjadi dan dikasih pendapat oleh si penulis seperti itu. Lalu di dalam teks exposition itu pasti ada ciri-ciri umumnya juga ya. Oh maaf, untuk ciri-ciri itu merupakan ciri-ciri khususnya. Jadi tidak ada namanya ciri-ciri umum, pasti khusus. Jadi ciri-cirinya selalu khusus. Kenapa? Karena namanya ciri-ciri pasti ada di masing-masing teks. Jadi tidak ada yang sama ya. Mungkin ada yang sama satu atau dua, namun hanya beberapa hal itu hanya ada di masing-masing teks. Oke, lalu ciri-ciri khususnya untuk teks exposition. Oke, yang pertama biasanya itu fokus pada hal umumnya, event. Terus pada kejadian umum yang sedang terjadi. Jadi biasanya itu misal ada baru saja kejadian yang lagi booming. Nah itu biasanya ada satu atau dua orang yang menuliskan pendapat tentang kejadian tersebut seperti itu. Jadi masih baru kejadiannya ya. Oke, Mas lanjutkan ke ciri yang selanjutnya. Itu ada proses ya. Ada proses terjadinya kejadian tersebut.
Jadi nanti dijelaskan juga prosesnya di mana dijelaskannya di tesis ya. Nanti dijelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi seperti itu. Jadi ada suatu penjelasan tentang bagaimana kejadiannya. Nah lalu di dalam teks exposition itu selalu menggunakan simple present tense ya. Simple present tense. Jadi di dalam suatu teks exposition itu selalu menggunakan simple present tense. Untuk apa? Untuk menjelaskan fakta. Yang pertama pasti fakta ya. Karena simple present tense itu digunakan untuk menjelaskan suatu fakta atau suatu kebiasaan. Nah, jadi fakta-fakta tentang kejadian tersebut dijelaskan di dalam menggunakan simple present tense ya. Jadi jelaskan di dalam tesis ini ya, penjelasan umumnya ya. Oke. Nah, lalu pendapat si penulis juga menggunakan simple present tense juga. Karena kenapa? Karena pendapat itu juga membutuhkan suatu referensi ya. Karena pendapat sebelum mengungkapkan pendapat, si penulis kan mencari info terlebih dahulu tentang kejadian tersebut. Nah, barulah dia mengungkapkan pendapat dia sendiri, setuju atau tidak setuju tentang kejadian yang sedang terjadi. Nah, sekian untuk penjelasan text explanation dan text exposition. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan ke latihan soal. Nah, mari kita lanjutkan ke latihan soal untuk TPS ya. Nah, untuk soal yang pertama, oke, mari kita baca. The author's primary purpose is to. Nah, tujuan utama si penulis adalah untuk apa? Nah, kita baca itu untuk teks pertama itu merupakan teks explanation ya. Sudah kalian baca di soal yang sudah saya berikan. Nah, itu suatu teks explanation ya, penjelasan tentang apa itu? Tentang suatu hukumnya, tentang suatu aturan di universitas. Nah, jadi karena ini teks explanation, tujuan utama si penulis adalah untuk apa kira-kira? Nah, jawaban yang tepat adalah yang A ya, elaborate. Elaborate itu sama dengan explanation. Elaborate itu menjabarkan. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, elaborate. Oke. Untuk yang B itu kan describe, menggambarkan, itu termasuk di description, kurang tepatnya. Oke. Nah, lalu untuk yang C itu merupakan discussion. Jawaban untuk misalnya tes itu merupakan tes discussion, detail to possible ways, untuk menjelaskan, mendiskusikan dua hal yang berbeda. Oke, lanjut ke nomor 14. Nah, yang mana yang hampir sama dengan pelanggaran yang dijelaskan di atas, seperti itu. Yang tidak pernah dimaafkan, never condone, betul. Nomor 14 itu tidak pernah dimaafkan. Jadi coba kita baca. Forgery of any submitted document or paper. Forgery itu pemalsuannya, falsification done by university's document, fabrication by unauthorized party outside the university, exemptions got from the students committee, submission of any unauthorized paper by the university. Nah, kita baca itu ada di paragraf ke berapa ya kira-kira? Nah, ada di paragraf pertama ini. Nah, ada paragraf kedua. Tuh. Academic dishonesty is never condoned by the university. This include cheating and plagiarism, which violate the student conduct code and could result in expulsion or failing the course. Nah, yang tepat itu adalah yang A juga ya. Forgery itu plagiarisme ya, sama kayak plagiarisme artinya gitu. Nah, nomor 15, the passage suggests that the students are. Nah, dari membaca teks yang di atas, kita kan pasti
diarahkan ke suatu pemikiran ya. Nah, yang kita pikirkan itu setelah membaca teks tersebut itu kira-kira yang mana? Kalau yang A itu maksudnya the pupils of the lecturers itu murid-murid dari para dosen, menuruti murid, menjadi murid gitu. Yang B, prohibited to do any for mentioned regulation, dilarang melakukan apa yang disebutkan di atas ya. Nah, yang tepat adalah yang D ya, wajib untuk menaati peraturan universitas ya. Oke, lanjut ke nomor 16. The author of the passage most likely considered the academic dishonesty to be si pengarang dari teks tersebut menganggap academic dishonesty ini adalah ketidakjujuran akademik. Itu adalah apa? Adalah aturan yang harus dihindari ya. Karena namanya tidak jujur pasti berakhir tidak baik ya. Jadi harus dihindari. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Principles to be evaded. Oke, lanjut ke nomor 17. Nah, teks selanjutnya dari nomor 17 sampai nomor 20 itu adalah teks exposition. Nah, yang memberikan suatu pendapat dari seseorang ya, dari si penulis. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 17 setelah kita tahu kalau itu teks exposition itu yang mana kira-kira? Nah, yang tepat adalah yang A ya, memberikan gambaran tentang bagaimana bekerja dengan language delay. Language delay keterlambatan mempelajari bahasa ya, seperti itu. Karena ini menjelaskan tentang pendapat tentang bagaimana anak-anak itu sulit untuk mempelajari bahasa. Jadi beberapa anak itu ada yang telat untuk mempelajari bahasa dan sulit untuk berbicara. Nah, itu dijelaskan di dalam teks dan bagaimana pendapatnya si penulis. Kenapa kok anak-anak itu sulit untuk mempelajari bahasa? Si penulis menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Di tempat nomor 17 itu yang A, karena memberikan suatu pandangan. Kenapa bagaimana seseorang itu telat untuk mempelajari bahasa, untuk bisa berbicara, membaca ataupun yang lain. Jadi menulis itu sulit, membaca itu sulit, untuk berbicara itu sulit karena kurangnya literasi, kurangnya mempelajari suatu bahasa seperti itu ya. Dijelaskan di dalam teks. Oke, berdasarkan teks di atas, yang mana yang benar tentang perkembangan bahasa anak-anak? Nah, itu ada di dalam teks juga di paragraf pertama. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 18 yang D ya. Untuk bisa berbicara, anak-anak harus ada di dalam suatu pembicaraan, suatu dialog. Nah, harus berani mereka seperti itu agar mereka bisa berbicara. Jika tidak ada suatu dialog, mereka tidak akan belajar untuk berbicara. Itu ada di dalam teks dan di paragraf pertama ya. 19. The word delay mentioned in the first paragraph can be best described as. Nah, kata delay itu digambarkan sebagai kata yang bagaimana? Sesuai dengan yang pertama ya, dengan di paragraf pertama. Nah, itu bisa digambarkan sebagai apa? Digambarkan sebagai, kita lihat di jawabannya, incapability of the sense regarding with language development. Nah, ketidakmampuan dalam sense itu indera ya, indera dalam mempengaruhi suatu perkembangan bahasa. Nah, lalu yang B,
limited sight ability from the early childhood. Nah, itu pandangan yang terbatas, itu tidak ya, karena di sini berhubungan dengan bahasa ya, tidak berhubungan dengan kemampuan melihat. Gitu. Nah, caregiver speech delay when speaking to children. Caregiver ini seperti orang tua ya, caregiver ya, para si penyayangnya seperti itu. Nah, mereka berbicaranya telat saat berbicara dengan si para anak-anak. Namun di sini yang dimaksudkan adalah yang si anak-anak tersebut. Kenapa bisa delay? Karena ketidakmampuan dalam indranya dalam perkembangan bahasa. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Oke. The patient suggests in which of the following ways that the children with language delay can go after the normal children regarding with their language development. Nah, bagaimana mereka bisa menyamakan diri mereka dengan anak-anak yang normal, yang sudah bicara dengan normal seperti itu, mereka yang mengalami language delay. Apa yang harus mereka lakukan seperti itu? Jawabannya apa? Itu yang D, ada di dalam teks. Memberikan apa? Memberikan lebih banyak kesempatan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan bahasa seperti itu, seperti melakukan dialog dan lain-lain. Nah, sekian untuk latihan soal dari kedua teks tersebut ya, untuk soal-soal di TPS hanya ada 8. Jadi kalau bisa kalian pelajari lebih dalam tentang explanation text dan exposition text seperti itu. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.